17 ada orang datang bawa ke saya 20 miliar. Saya bilang, wah 20 M ya? Iya, satu koper. Asal Bung kembali. Iya, kalau Bung ditinggali lingkungan kerja, kita kasih kerja Bung. Kalau Bung ditinggal istri, kita carikan istri buat Bung. Kurang banyak mas. Kita bisa tambahin. Berapa? Bus kasih 100 untuk Bung. Woi, 100 M. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas mengenai Ustadz Stephen Indra Wibowo, yaitu pendiri Mu'alaf Center Indonesia ya. Teman-teman sekalian, kita melihat kehidupannya bahwa selama dia hidup itu kesaksiannya yang memunculkan iman Kristen dan juga kesaksian palsu yang dibuatnya, yang katanya dia adalah mantan pastor, mantan frater, bahkan dia melaksanakan pembaptisan loh ya. Ya nanti kita akan tonton videonya. Dia melakukan pembaptisan gitu ya. Dan akhirnya dia menemukan jalan yang lurus, meninggalkan Kristen dan masuk ke agama Islam. Nah teman-teman sekalian, yang perlu kita bahas di sini, ternyata dikabarkan Ustadz Stephen Indra Wibowo ini telah menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 14 bulan Oktober kemarin ya. Jadi hari Jumat kemarin dia menghembuskan nafas terakhir, meninggal. Ya selaku orang Kristen sih ya kita elus dada saja dan kita mengucapkan selamat jalan, dan semoga ya, semoga mudah-mudahan Anda ya atau Stephen Indra Wibowo ini diterima di sorga sesuai dengan imannya kepada Allahnya, kepada Tuhannya. Karena Allahnya dan Tuhan kita berbeda teman-teman sekalian, sangat berbeda. Allah mereka itu berupa zat dan tidak bisa berubah-ubah, tidak bisa jadi manusia ya. Berbeda dengan Tuhannya kita, yaitu Yahweh ya, Yahweh atau Yesua Hamasya ya. Jadi teman-teman sekalian, kita mengucapkan ya turut berduka cita yang sebesar-besarnya kepada mereka. Tetapi teman-teman sekalian, bukan berarti kita juga tidak melihat apa yang pernah disampaikannya, bahwasanya dia pernah dibayar 1 M untuk kembali ke Kristen, walaupun itu semua hoax ya. Tetapi ribuan orang, bahkan jutaan orang sudah percaya dengan takiannya Ustadz Indra Wibowo ini teman-teman sekalian ya, Stephen Indra Wibowo ini. Jadi sangat kasihan ya. Semoga saja ya dia itu diterima oleh Tuhannya gitu ya. Jadi teman-teman, saya mengajak kita kembali, saya mereview hal itu supaya pada saat ini kita akan mengakhiri semua sakit hati kita kepada Ustadz Indra Wibowo ini. Ya, kita lepaskan pengampunan sesuai dengan ajaran kekristenan. Maka saya mereview kembali videonya supaya juga sebagai alasan dan juga sebagai bukti bahwa Ustadz Indra Wibowo ini telah menyakiti hati orang Kristen sedunia. Dan karena kita di Indonesia, seluruh umat Kristen di Indonesia ya tentu saja tersakiti dengan penghinaan, penistaan, dan juga berita bohong tentang kekristenan, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, yang dijabarkan, yang dijelaskan oleh Ustadz Stephen Indra Wibowo kepada umat Islam ketika dia berceramah. Namun karenanya teman-teman sekalian, saya langsung saja untuk mengajak kita untuk mendengarkan apa yang pernah disampaikannya berikut ini. Karena terima gaji di katedral, jadi staff di situ ya harus kerja kan. Jadi hari ini syahadat, besokannya masih ngebaptis orang, masih melakukan aktivitas biasa di situ. Saya benar-benar hijrah itu 6 bulan setelahnya. Setelah saya coba putuskan, pikirkan mana yang harus saya jalanin, karena nggak mungkin tiap hari saya pagi baca novena, sholat tahajud, siang agak siang dikit ya,
sholat subuh, habis itu keluar doa pagi, balik lagi ke kamar, sholat fajar, terus sholat duha, kerja di katedral, jalan sampai siang, saya sholat zuhur, habis itu mimpin katekisasi atau pelatihan iman, ya sebelum menikah segala macam. Asar saya stop ke kamar, sholat lagi, balik lagi, ngelatih lagi. Itu setiap hari seperti itu. Jadi kayak punya dua agama ya. Jadi saya jalanin itu setelah syahadat. 17 ada orang datang bawa ke saya 20 miliar. Saya bilang, wah 20 M ya? Iya, satu koper. Asal Bung kembali. Iya, kalau Bung ditinggali lingkungan kerja, kita kasih kerja Bung. Kalau Bung ditinggal istri, kita carikan istri buat Bung. Orang banyak mas. Kita bisa tambahin. Berapa? Terus kasih 100 untuk Bung. Woi, 100 M. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikannya. Pernah dia dibayar sampai 1 M, 100 M, ya 1 koper gitu ya uang, asalkan dia kembali ke agama Kristen. Dan ini memang tidak masuk akal. Logika saja, siapa yang mau menderita, siapa yang mau membayar, menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk Ustadz Indra Wibowo kembali kepada Kristen. Ya, apa keuntungannya? Secara pribadi, dan saya percaya dengan teman-teman Kristen yang lain, tidak ada keuntungan kita kepada Ustadz Indra Wibowo ini kalau kembali ke agama Kristen. Ya, dia memilih jalannya sendiri. Silakan. Kita tidak mengatakan bahwa halal darahnya, ya gitu ya, hukumannya harus dipancung gitu ya. Kita nggak perlu menyampaikan hal itu. Ya, artinya itu dia kembali kepada pilihannya sendiri. Soal akidah, kepercayaan, kembali kepada iman pribadi seseorang, ya tidak ada paksaan di dalamnya, kita tidak boleh memaksakannya. Nah, mengenai pernyataannya, dia katakan bahwa dia pernah jadi pastor, menjadi frater, ya, dan dia orang terkenal, orang penting di katedral, di gereja Katolik di Jakarta, gitu ya. Padahal setelah sudah diselidiki, semua itu adalah omong kosong dan tidak benar. Tetapi jutaan orang telah tertipu dengan buah-bualannya, ya, takianya teman-teman sekalian. Nah, di akhir video ini kita akan membacakan tentang kabar mengenai Ustadz Indra Wibowo ini yang telah meninggalkan kita. Dan kiranya teman-teman Kristiani juga melupakan semua hinaan, penistaan, dan semua perbuatan jahat yang menyakiti hati orang-orang Kristen di Indonesia ini. Kita ampuni, kita lepaskan pengampunan. Karena Yesus katakan bahwa ampunilah mereka yang bersalah kepada kita. Ya, kita juga doakan ketika kita berdoa bersama di doa Bapa kami, ya Bapa ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan inilah saatnya untuk kita mengampuni, melepaskan pengampunan kepada Ustadz Indra Wibowo sehingga kepergiannya ini benar-benar tidak lagi ada dendam, tidak ada sakit hati kita dengan dia. Ya, dan kita doakan kiranya melalui imannya, melalui kepercayaannya, ya, dia bisa beroleh hidup yang kekal. Walaupun secara iman Kristen kita tahu bahwa orang yang meninggalkan Yesus tidak akan ada tempatnya di sorga. Tetapi melalui imannya di dalam Islam, pastinya ada surga kekal yang disiapkan olehnya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja dengan imannya kepada Rasul, yaitu Muhammad. Nah, teman-teman sekalian, saya akan bacakan pendiri Mu'alaf Center Indonesia, Stephen Indra Wibowo meninggal dunia. Ya, ini di republika.co.id ya teman-teman sekalian, ya bisa nanti dicek di situ. Stephen Indra Wibowo dikabarkan meninggal dunia Jumat 14 Oktober 2022. Jadi kemarin teman-teman ya. Nah, ini juga fotonya. Republika.co.id Jakarta, pendiri Mu'alaf Center Indonesia MCI Stephen Indra Wibowo dikabarkan meninggal dunia Jumat 14 Oktober 2022. Kabar itu disampaikan dalam unggahan akun Instagram Hijrah Fest. Ya. Kemudian, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, segenap tim dan manajemen Hijrah Fest mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Coach Stephen Indra Wibowo, founder Mu'alaf Center Indonesia. Tulis akun Hijrah Fest seperti dikutip Jumat malam.
Namun tak disebutkan apa penyebab meninggalnya pria yang akrab disapa Ko Stephen ini. Beliau merupakan orang baik yang selalu membersamai dalam setiap kegiatan kebaikan, terutama dalam jalan dakwah dan sosial. Sambung unggahan itu. Dalam unggahan tersebut, sejumlah artis tanah air turut menyampaikan ucapan belasungkawa. Di antaranya yakni Mulan Jamila yang meninggalkan pesannya melalui kolom komentar. Dan ada beberapa lain teman-teman sekalian. Ada lagi di sini ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, Ko Stephen, insya Allah husnul khotimah. Allahumma maghfirlahu warhamhu wa afihi wa afuanhu, tulis Mulan. Zaskia Sungkar juga turut mengucapkan rasa duka citanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma maghfirlahu warhamhu wa afihi wa afuanhu, ucapnya. Hal senada juga disampaikan oleh Venita Arye, istri dari Arye Untung. Ini turut menyampaikan ucapan duka citanya dalam kolom komentar unggahan Hijrah Fest. Adapun Ko Stephen sempat menerima penghargaan Tokoh Perubahan 2022 yang digelar oleh Republika. Almarhum diketahui cukup aktif dalam melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Ya, jadi teman-teman sekalian, itulah kabar mengenai Ustadz Ko Stephen Indra Wibowo ini. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja dia dielu-elukan, dia dibanggakan oleh para Islam pastinya, karena ya seperti mereka yang mu'alaf-mu'alaf yang lain, teman-teman sekalian ya, dipuji-puji seperti Ustadz Yawaloni, walaupun pada dasarnya mereka menyampaikan hal-hal yang merupakan kebohongan ya, dan juga hal-hal yang tidak benar sesuai dengan iman dan kepercayaan orang Kristen. Tapi orang Islam senang, suka mereka ketika ada yang mu'alaf lalu menceritakan kejelekan Kristen ya. Yesus bukan Tuhan, Yesus mati di salib, masa Yesus itu lebih lemah ya, kalau dia Tuhan mengapa dia tidak bisa selamatkan dirinya sendiri. Dan banyak lagi orang Kristen melantik Tuhan jadi Yesus Kristus jadi Tuhan di tahun 325 gitu ya. Dan apalagi kalau dikatakan saya mantan pastor, saya mantan biarawati, saya mantan pendeta besar di Kristen ya, orang Islam biasanya suka dan tertarik ke hal-hal demikian. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, sekali lagi di akhir video saya sampaikan bahwa mari kita mengampuni segala pelanggaran dosa yang dilakukan oleh Ustadz Stephen Indra Wibowo kepada orang-orang Kristen ya. Orang-orang Kristen wajib mengampuni, wajib melepaskan pengampunan ya, seperti Tuhan mengampuni kita dan mengasihi kita. Sekali lagi, untuk keluarga yang ditinggalkan, istri dan anak-anak daripada Ko Stephen Indra Wibowo ini, tetap semangat, tetap kuat dengan iman yang sekarang, dan kiranya Tuhan kalian ya, yang kalian imani, memberkahi kalian dan juga menjaga, melindungi dan memudahkan rezeki kalian. Terima kasih teman-teman sekalian, saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.